Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan mata kuliah Psikologi Eksperimen di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima kali ini kita nanti akan membahas tentang desain eksperimen. Desain eksperimen apa saja yang digunakan dalam suatu penelitian eksperimen, kita nanti akan pecah ini menjadi 2 kali pertemuan, yakni pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Nah, di pertemuan kelima kali ini nanti kita akan membahas 3 jenis desain eksperimen gitu. Nah, kita langsung saja bahas ke materinya. Oke, kita bahas materinya psikologi eksperimen pertemuan kelima. Topik of the day kita adalah desain eksperimen dengan nanti penugasan mandirinya yakni rangkuman. Jadi setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini, teman-teman membuat rangkuman yang mana ketentuannya sudah ada di Bella, oke? Nah, untuk indikator pada pertemuan ini, kita nanti hanya akan membahas 3 jenis desain eksperimen, yakni pre-experimental design, true experimental design, sama quasi-experimental design gitu. Tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan, jadi dalam suatu penelitian eksperimen itu kan ada tahapannya nih teman-teman. Jadi kita kemarin sudah melewati 4 tahap ini, kita sudah bagaimana tipsnya memilih topik, terus merumuskan masalah, membuat hipotesis, terus kemarin kita juga sudah belajar variabel penelitian, terus habis itu minggu lalu pertemuan keempat kita juga sudah belajar bagaimana tentang populasi dan juga pengambilan sampel. Nah, tahap selanjutnya dari suatu penelitian eksperimen adalah menentukan tipe dan desain eksperimen. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari gitu. Jadi sebelum kita menentukan, jadi bagaimana sih kita menentukan desain eksperimen, itu ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam penentuan desain eksperimen apa yang kita pakai. Nah, yang pertama adalah jumlah dari variabel bebasnya. Jadi jumlah dari variabel bebas ini berpengaruh pada desain eksperimen apa yang kita pakai. Kalau jumlah variabel bebasnya 1, berarti eksperimen yang kita pakai adalah dengan eksperimen sederhana gitu, bukan faktorial. Jadi kalau jumlah variabel bebasnya lebih dari 1, kita menggunakan desain eksperimennya faktorial gitu. Kemudian yang kedua adalah jumlah treatment atau jumlah intervensi yang kita berikan pada kelompok eksperimennya gitu. Nah, jumlah treatment ini menentukan desain apa yang kita pakai karena apa? Ketika treatmentnya ini lebih dari 1, maka kita akan menentukan atau memilih desain yang desain eksperimennya yang juga berbeda gitu. Kemudian yang terakhir adalah subjeknya sama atau berbeda untuk setiap treatment. Jadi ketika jumlah treatmentnya lebih dari 1, terus habis itu diberikannya kepada subjek yang sama, kelompok eksperimen saja atau kelompok kontrol saja, itu nanti juga akan menentukan desain eksperimen apa yang kita pakai gitu. Jadi ada 3 hal itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman nanti mengambil desain eksperimen apa yang cocok dalam suatu penelitian eksperimen itu gitu. Nah, desain eksperimen itu sebenarnya ada 5 teman-teman yang kita pelajari di semester ini. Jadi ada pre, true sama quasi experimental design, kemudian ada single case subject design sama factorial design gitu. Nah, untuk single case sama factorial design nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6. Tapi kalau pertemuan kali ini kita nanti akan membahas 3 ini saja, 3 di atas ini gitu ya. Kita langsung ke pre-experimental design. Nah, sebenarnya apa sih pre-experimental design? Kalau dilihat dari bahasanya, pre-experimental design itu berarti belum melakukan eksperimen. Jadi tidak sungguh-sungguh ada suatu eksperimen yang semacam eksperimen sosial atau apa itu belum sungguh-sungguh ke eksperimen gitu. Karena ada variabel luar yang itu ikut berpengaruh kepada variabel tergantungnya. Jadi variabel luar yang merupakan variabel bebas yang ikut berpengaruh kepada variabel dependen atau variabel tergantung yang itu tidak dikontrol sama si eksperimenter gitu. Jadi contohnya itu adalah ketika kita ingin meneliti suatu efek peningkatan atensi anak. Jadi peningkatan atensi anak
ketika menggunakan suatu metode belajar X gitu. Jadi kita ingin melakukan penelitian tentang penerapan metode belajar X untuk meningkatkan atensi anak gitu kan. Nah, ketika kita membuat suatu penelitian itu, otomatis kita harus mendapatkan data awal. Nah, pre-experimental design ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data-data awal sebelum kita masuk ke penelitian sesungguhnya gitu. Jadi caranya adalah dengan kita mengambil data-data awal ini, modelnya adalah pre-eksperimental gitu. Nah, ada beberapa model atau ada beberapa desain atau teknik dalam pre-experimental design ini. Yang pertama adalah one shot case study. Jadi kalau one shot case study ini adalah ketika kita mengambil data awal, kita ngambilnya sekali ambil saja. Jadi ketika kita ingin penelitiannya adalah tentang metode belajar X untuk meningkatkan atensi gitu, penerapan metode belajar X untuk meningkatkan atensi. Nah, ketika kita mengambil tekniknya one shot case study, berarti kita hanya mengambil pada saat sekali saja pada suatu kelompok sampel, kemudian kita tidak memberikan intervensi atau tidak memberikan treatment dulu. Jadi ada kelompok sampel, kita sudah menentukan populasi, kita sudah menemukan sampel, untuk mendapatkan data awal kita ngambil atensi anaknya gitu sudah. Jadi sekali saja sebelum kita lakukan intervensi. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu, oh, data awal atensinya anak ini seberapa toh gitu. Itu one shot case study. Kemudian yang kedua ada one group pre-post test design. Nah, kalau modelnya one group pre-post test design ini ada kelompoknya satu, jadi satu kelompok sampel kemudian diukur. Jadi pada awalnya diukur, jadi ada pretestnya, kemudian diberikan treatment, percobaan treatment, kemudian setelah diberikan percobaan treatment, kemudian diukur post-testnya. Sama, pretest dan post-test alatnya sama, itu one group, jadi satu grup saja. Jadi satu grup, kemudian diberikan satu perlakuan, sebelum diberi perlakuan dikasih pretest, setelah dikasih perlakuan dikasih post-test. Itu one group pretest post-test design. Kemudian yang ketiga, contohnya ini adalah ketika kita contoh penelitiannya adalah penerapan metode belajar X untuk meningkatkan atensi gitu. Berarti kita mengambil satu kelompok itu kita pretest dulu, kita kasih tes atensinya, kemudian kita kasih percobaan perlakuannya, kemudian setelah percobaan perlakuan itu selesai, kita nilai lagi, kita kasih post test lagi. Itu one group pre-test, post-test design gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga ada teknik namanya intake group comparison. Nah, kalau intake group comparison ini grupnya satu. Jadi grupnya satu, grup itu kan terbagi menjadi beberapa individu kan teman-teman ya. Grupnya satu tetapi dibagi menjadi dua. Misalnya dalam satu grup ini ada 10 orang gitu. Nah, kalau intake group comparison itu adalah dengan memisahkan setengahnya. Jadi dalam satu grup ini dibagi separuh-separuh. Jadi separuh dikasih dikasih treatment, separuhnya tidak. Dan itu dibandingkan. Gitu. Jadi intake. Jadi dalam satu kelompok tidak dibagi menjadi kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak, tetapi grupnya sama, mereka berasal dari satu sampel yang sama, tetapi dipisahkan menjadi setengah-setengah semacam itu. Itu yang pre-experimental design. Jadi pre-experimental design dibedakan menjadi 3. Jadi pre-experimental itu sebelum kita benar-benar melakukan eksperimen gitu. Jadi pra-eksperimental. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi awal dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu. Semacam itu ya. Nah, terus habis itu yang selanjutnya ada true experimental design. Nah, kalau true experimental design secara harfiah kan sudah true, berarti sudah beneran bereksperimen gitu. Nah, kalau true experimental design berarti si peneliti atau si eksperimenter ini mengontrol semua variabel luar. Kalau yang
Kalau yang ini, kalau yang pre-experimental design ini mereka masih membiarkan variabel-variabel confounding. Jadi mereka masih membiarkan variabel-variabel pencemarnya masih dibiarkan gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada variabel metode belajar X untuk meningkatkan atensi. Nah, padahal atensi ini tidak hanya dipengaruhi oleh metode belajar X saja, tetapi dipengaruhi oleh IQ, dipengaruhi oleh konsentrasi, dan macam-macamnya, yang mana kalau misalnya di pre-experimental design, itu tidak sama sekali masih dibiarkan gitu. Jadi membiarkan variabel-variabel confounding atau variabel-variabel pengganggu, pencemar masih dibiarkan. Gitu. Tetapi kalau yang true experimental design, ini sudah teman-teman, sudah benar-benar dikontrol. Jadi dalam true experimental design ini peneliti atau si experimenter sudah benar-benar mengontrol confounding variabel itu gitu. Confounding variabel itu supaya apa? Supaya penelitian ini benar-benar variabel X saja yang mempengaruhi variabel atau berubahnya variabel Y gitu. Jadi variabel bebas saja itu yang benar-benar mempengaruhi perubahan dari variabel dependent itu. Jadi variabel X yang lain atau confounding variabel yang lain itu benar-benar dikontrol sama si peneliti semacam itu. Kalau itu true experimental design. Nah, kalau gitu cara mengontrolnya bagaimana? Teman-teman bisa kembali ke slide yang tentang variabel penelitian, bagaimana cara mengontrol confounding variabel itu. Jadi kalau misalnya tadi kita mengambil contohnya adalah metode belajar X terhadap penerapan metode belajar X dalam peningkatan atensinya anak atau atensi mahasiswa, berarti kan ada confounding variabelnya, misalnya adalah konsentrasi, misalnya adalah IQ. Nah, terus misalnya jenis kelamin misalnya. Nah, cara mengontrolnya adalah dengan dengan memilih yang memilih jenis kelaminnya yang sama semua semacam itu. Nah, tapi populasinya nanti ini diacak supaya apa? Supaya benar-benar ini eksperimen murni gitu. Nah, kalau true experimental design ini dibedakan menjadi 3 juga teman-teman. Jadi ada post test only control design. Jadi setelah kita menemukan sampel secara acak, secara random dari suatu populasi, kita nanti tidak melakukan pretest, tapi kita langsung memberikan intervensi atau langsung memberikan treatment kepada sampel itu. Kemudian setelah treatment diberikan selesai, kita ukur dengan post test. Jadi post test only control design gitu. Kemudian yang kedua ada pretest, post test, control group design. Jadi ini nanti ada 2 kelompok teman-teman. Jadi ada kelompok sampelnya dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok eksperimen sama kelompok kontrol. Nah, ada kelompok eksperimen sama kelompok kontrol, kemudian dua-duanya ini yang dua-duanya diberikan pretest, kemudian pada kelompok eksperimen ini diberikan treatment, tapi kelompok kontrol tidak gitu. Kemudian setelah pretest, setelah intervensi atau treatment dari kelompok eksperimen ini sudah selesai, terakhirnya diberikan post test lagi, semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah the Solomon for group design. Nah, kalau Solomon ini grupnya ini ada 4. Jadi ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Yang 2 kelompok pertama ini adalah kelompok kontrol. Nah, 2 kelompok berikutnya ini adalah kelompok eksperimen gitu. Jadi ada 2 kelompok nih. Yang 2 kelompok 1, 2 ini kelompok kontrol, kelompok 3, 4 ini kelompok eksperimen. Nah, kemudian satu dari kelompok kontrol, misalnya grup 2 dan grup 4 ini diberikan intervensi atau diberikan treatment. Kemudian grup 1 dan grup 3 ini tidak diberikan intervensi yang menjadi kelompok kontrol. Nah, setelah itu mereka di-pretest kan. Nah, setelah yang grup 2 dan grup 4 ini diberikan intervensi selesai, mereka di-post test. Jadi ada 4. Jadi ada 4 yang diukur. Jadi the Solomon for group design semacam itu. Itu yang true eksperimental. Nah, kelemahannya dari ada kelebihannya sih teman-teman. Jadi kelebihannya dari true experimental design ini validitas internalnya sangat tinggi.
sangat bagus sekali. Tapi kelemahannya adalah kita sulit untuk mengontrol confounding variabel itu gitu. Jadi untuk melakukan confounding variabel dan pemilihan sampel secara acak ini kan sulit nih. Nah, maka jalan yang ketiga kita menggunakan quasi experimental design. Nah, quasi experimental design ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan true experimental design. Kalau true experimental design kan memang benar-benar menuntut adanya kontrol yang ketat, tetapi kalau yang quasi eksperimen ini kontrolnya tidak terlalu ketat. Nah, ini yang paling banyak digunakan di penelitian-penelitian yang sifatnya sosial gitu. Tetapi walaupun ini fleksibel, tetapi tidak se-fleksibel yang itu tadi, pre-eksperimental tadi gitu. Nah, kalau kuasi eksperimen ini juga punya kelompok kontrol teman-teman. Jadi ada kelompok kontrol, tetapi ini tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar itu gitu. Jadi ya kelompok kontrol hanya sebagai pembanding saja gitu. Nah, modelnya ada 4. Jadi yang pertama ada time series design. Nah, time series ini adalah penelitian yang ada time seriesnya. Jadi contohnya gini, kita melakukan penelitian, terus habis itu kita melakukan penelitian, tetapi sebelum penelitian atau sebelum penelitian eksperimen itu, sebelum si sampelnya ini diberikan intervensi, kita mengukur dulu, melakukan pretest dulu, melakukan pretest dalam beberapa jangka waktu tertentu sampai mereka mengalami namanya kestabilan baseline gitu. Jadi mereka ada kestabilan baseline sampai mereka stabil. Misalnya gini, kita sedang membuat penelitian ini metode token ekonomi untuk menurunkan perilaku mengompol gitu ya. Metode token ekonomi untuk menurunkan perilaku mengompol pada anak gitu kan. Nah, perilaku mengompolnya ini kan masih fluktuatif, masih naik turun. Nah, time series design ini kita mengukur baseline dari perilaku mengompol si anak ini dalam kurun waktu tertentu sampai mereka ada tidak fluktuatif tapi ada baseline-nya itu rata gitu, stabil gitu. Nah, setelah stabil baru diberikan treatment gitu. Nah, setelah treatment diberikan kan sebenarnya mereka sudah stabil nih. Setelah diberikan treatment ini ada penurunan atau tidak gitu. Nah, itu baru namanya time series. Jadi ada jangka waktunya atau ada series waktunya gitu. Kemudian yang kedua adalah non-equivalent control group design. Nah, kalau non-equivalent control group design ini mirip dengan pretest post-test control group desainnya through experiment. Hanya saja kalau control group design ini milihnya sampel itu tidak secara random tapi menggunakan purposive sampling. Jadi kita memilih sampelnya itu dengan sudah menentukan syarat-syarat tertentu gitu. Jadi metodenya sama dengan pretest post-test control group design. Jadi ada 2 kelompok. Ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, tetapi kelompok kontrol dan eksperimennya ini tidak dipilih secara random, teman-teman. Jadi dipilihnya bisa dengan purposif, bisa dengan sistematika yang lain gitu. Nah, kemudian Kemudian setelah itu diberikan pretest, terus habis itu diberikan treatment, setelah itu diberikan post-test, semacam itu. Terus habis itu yang selanjutnya adalah counterbalance design. Nah, counterbalance design ini semua kelompok itu diberikan intervensi. Kalau yang non-equivalent ini kan ada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi, yang diberikan intervensi kan hanya kelompok eksperimen saja. Nah, kalau counterbalance ini semua kelompok diberikan intervensi, tetapi jangka waktunya berbeda. Jadi ada multiple baseline-nya. Ada multiple baseline. Misalnya contohnya gini, kita akan memberikan metode belajar X ke kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, jangka waktu diberikannya itu beda-beda. Jadi di kelompok eksperimen kita memberikan treatmentnya itu minggu 1 sampai minggu 1 full ya. Kita misalnya treatmentnya itu ada 4 minggu. Nah, pada kelompok eksperimen kita memberikan treatmentnya itu minggu 1 sampai minggu 4 gitu.
Kemudian pada kelompok kontrol, kita memberikannya hanya minggu 3 sampai minggu 4 saja gitu. Nah, adakah perubahan? Jadi kalau counterbalance ini dengan semuanya diberikan treatment, tapi jangka waktu pemberian treatmentnya berbeda-beda gitu. Nah, yang terakhir adalah factorial design. Nah, kalau factorial design ini nanti yang akan kita bahas jauh lebih dalam di pertemuan ke-6, karena di pertemuan ke-6 nanti kita akan lebih membahas ke desain yang jauh lebih rumit daripada yang 3 ini. Kalau 3 ini kan simple nih, pre, true, sama kuasi gitu. Nah, kalau yang factorial design ini memang salah satu bagian dari kuasi eksperimental, tetapi variabel bebasnya lebih dari satu. Jadi, kalau misalnya tadi metode belajar X terhadap peningkatan atensi. Nah, contoh kalau factorial design ini adalah ini teman-teman, metode misalnya penerapan apa ya enaknya? Penerapan brain gym, dan juga penerapan brain gym dan juga terapi musik. Jadi ada brain gym dan terapi musik untuk meningkatkan konsentrasinya anak. Nah, jadi ada brain gym dan terapi musik sebagai variabel bebas untuk meningkatkan konsentrasi anak yang itu variabel tergantung. Jadi kalau factorial design itu variabel bebasnya ada 2, semacam itu. Begitu. Nah, tujuannya untuk apa kalau factorial design? Tujuannya factorial design ini untuk mengetahui pengaruh dari 2 variabel bebas ini terhadap perubahan dari variabel tergantung ini gitu. Jadi dua variabel ini mempengaruhi perubahan dari variabel tergantung ini nggak sih? Semacam itu. Begitu teman-teman. Jadi secara ringkas ada 3 jenis penelitian yang kita pelajari, yakni ada pre-eksperimental, true eksperimental, sama kuasi eksperimental, yang mana masing-masing dari desain penelitian ini memiliki tekniknya sendiri-sendiri gitu. Nah, terus bagaimana kita menentukan? Nah, kita menentukannya ya berdasarkan jumlahnya sampel, jumlahnya sampel, terus habis itu berdasarkan berdasarkan jumlahnya treatment dan jumlahnya subjek yang diberikan treatment, semacam itu. Begitu, saya rasa cukup ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu, kita masih akan membahas tentang desain eksperimen lagi, tetapi desain eksperimennya nanti kita jauh lebih rumit, walaupun ini cuma 2, tapi jauh lebih rumit, yakni kita nanti akan membahas between subjek sama within subjek. Jadi yang antar 2 subjek ada 2 kelompok, sama yang subjeknya atau kelompoknya hanya 1 atau within subjek, yakni kita nanti akan belajar tentang single case subject sama factorial design gitu. Oke, itu saja, mungkin cukup. Nah, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa kita sambung di mana? Di forum diskusi. Terus jangan lupa untuk mengerjakan tugas outputnya. Terus habis itu tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan, sampai tetap semangat mengerjakan tugas, dan selamat sore, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.